Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Bahtiar, salah satu dosen S1 Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Indraprastha PGRI. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu persyaratan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh pembahasan dan video pembelajaran adalah mata kuliah penambangan data. Mata kuliah penambangan data terdiri dari 3 SKS untuk mahasiswa S1 semester 6 jurusan Teknik Informatika. Mata kuliah ini mempelajari tentang definisi, konsep, proses penambangan data yang terdiri dari beberapa tahapan, dan metode dalam pengembangan data yang meliputi eksplorasi data, persiapan data, hingga evaluasi pola dalam mendapatkan informasi dari data. Serta mahasiswa mampu mengenali beberapa tools yang digunakan dalam penambangan data dan penerapannya terhadap kondisi real atau di dunia nyata. Berikutnya capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah penambangan data adalah yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab dan pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi pengetahuan, teknologi, dan menerapkan nilai humanoria yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga, mampu merancang serta mengevaluasi perangkat lunak dalam berbagai area atau bidang. Dan yang terakhir, memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan cara kerja sistem komputer, mampu merancang dan mengembangkan berbagai algoritma atau metode untuk memecahkan masalah. Berikutnya capaian pembelajaran mata kuliah pada perkuliahan penambangan data adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan konsep penambangan data dan text mining serta penerapannya dalam berbagai bidang. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan tahapan-tahapan dalam proses penambangan data, meliputi eksplorasi data dan persiapan data. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan metode-metode penambangan data meliputi metode regresi, klasifikasi, dan clustering, serta evaluasi dan validasi model. Bahan kajian materi pembelajaran mata kuliah penambangan data adalah yang pertama, definisi dan konsep penambangan data, penerapannya dalam berbagai bidang, serta pengenalan tools penambangan data. Seperti contoh, dalam mata kuliah penambangan data, tools yang digunakan menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang kedua, eksplorasi data. Yang ketiga, tahapan-tahapan pra-pemrosesan data meliputi data cleaning, missing value, noise data, data integration, dan transformasi. Yang keempat, metode-metode dalam penambangan data dan text mining. Yang kelima, metode regresi. Yang keenam, metode klasifikasi. Ketujuh, metode clustering. Dan yang terakhir, evaluasi dan validasi model. Referensi yang digunakan adalah yang pertama, buku yang berjudul Data Mining Concept and Technique Third Edition, Morgan Kaufman, penerbitnya. Lalu yang kedua, Data Mining Algoritma dan Implementasi, Yogyakarta, penerbitnya Andi. Yang ketiga, buku yang berjudul Introduction to Data Mining, Second Edition, penerbitnya Pearson Education.
Dan yang terakhir, buku yang berjudul Belajar Mudah Data Mining untuk Pemula, Bandung Informatika untuk penerbitnya. Dan tentunya sumber-sumber lainnya, materi yang sesuai dengan materi-materi yang akan nanti disampaikan kepada mahasiswa. Metode pengajaran yang saya gunakan yaitu delivery, interaction, and assessment. Dalam proses pembelajaran di kelas secara online ataupun secara offline. Untuk proses delivery, penyampaian materi pembelajaran yang saya lakukan dengan menggunakan metode presentasi, studi kasus, dan penugasan berbasis project. Project-based learning dilakukan agar mahasiswa dapat mengembangkan dan mengaplikasikan konsep yang telah mereka pelajari ke dalam kasus-kasus di dunia nyata. Untuk proses interaction, di mana mahasiswa memiliki peran aktif dalam proses pembelajaran. Selama penyampaian materi, tidak hanya menggunakan metode presentasi, tetapi memberikan juga pertanyaan pemicu kepada mahasiswa, supaya mahasiswa terlibat aktif, berpikir kritis, serta ikut berkolaborasi dalam proses pembelajaran. Platform teknologi yang digunakan untuk berinteraksi dengan mahasiswa secara sinkronus di dalam kelas yaitu menggunakan Learning Management System Universitas Indraprastha PGRI. Video conference melalui Google Meet atau Zoom. Interaksi asinkronus juga dilakukan di luar kelas atau di luar jam perkuliahan melalui WhatsApp group untuk berdiskusi supaya mahasiswa lebih fleksibel dalam mempelajari materi yang sudah saya sampaikan. Untuk proses terakhir yaitu assessment. Saat awal perkuliahan, pertemuan pertama, saya menjelaskan kepada mahasiswa mengenai sistem perkuliahan selama 1 semester dan menyampaikan kriteria penilaian yang meliputi nilai keaktifan, tugas, dan kehadiran dengan bobot 20%, UTS dengan bobot 30%, dan UAS dengan bobot 50%. Saya memberikan penilaian seobjektif mungkin sesuai dengan kemampuan masing-masing mahasiswa. Demikian penjelasan aspek pengajaran yang diterapkan dalam proses pembelajaran yang terdiri dari delivery, interaction, and assessment. Berikut adalah cuplikan dari proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas secara luring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Ya, pertemuan perkuliahan hari ini kita masuk kepada pertemuan ke-14 materi tentang metode a priori ya. Sebelum melanjutkan akan saya absen dulu ya. Sabrina, Rifki Ardian, Adam, Muhammad Latif, Siti Aisyah, Fatur. Kita mereview dulu ya sebentar tentang materi sebelumnya. Seperti yang sudah kalian ketahui, kita sudah banyak sekali mempelajari tentang materi-materi penambangan data. Baik itu dari macam-macam pra pemrosesannya gitu, terus ada EDA-nya, eksplorasi data, terus dan berbagai macam tekniknya yang digunakan dalam penambangan data. Nah, saya rangkum sedikit dari pertemuan sebelumnya teknik yang digunakan ya dalam penambangan data untuk memecahkan masalah ataupun kita bisa mengambil suatu pengetahuan dari banyaknya data atau kumpulan data. Itu ada 3 teknik ya. Ada yang tahu nggak 3 teknik itu apa di data mining? Macam-macam untuk teknik data mining. Yang pertama regresi ya kan. Nah, regresi terus ada apa lagi? Clustering, terus klasifikasi. Oke, kalau regresi, teknik regresi ini kita gunakan untuk apa? Regresi angka. Ya. Nah, intinya kita dapat memprediksi nilai suatu nilai ya berupa nilai kontinu ya ataupun angka. Ya, kita bisa memprediksi angka. Oke, itu gambarannya. Contohnya apa? Seperti apa? Ketersediaan pangan, berarti memprediksinya apa hasilnya? Contohnya.
Tadi kan nilai atau nilainya itu angka, bisa panjang, berat. Kalau misalkan kita memprediksi produktivitas telur satuannya ton, misalkan dengan variabel Y-nya apa, ya kan, X-nya apa, terus muncul ya tadi variabel Y-nya itu hasilnya, misalkan 1 ton, 2 ton. Nah, itu untuk memprediksi angka. Oke. Yang berikutnya tadi ada yang namanya apa? Klasifikasi. Kalau klasifikasi apa? Hasilnya itu, outputnya adalah kategorikal. Kategorikal seperti apa? Contohnya benar, salah, ya kan? Terus kalau cuaca itu kategorinya apa? Misalkan hujan, ya kan, kemarau dan lain sebagainya. Nah, itu kategori. Jadi kita bisa memprediksi pakai tekniknya klasifikasi. Nah, yang terakhir, clustering seperti apa? Clustering itu sebenarnya pengelompokan suatu objek serupa ya, tapi tak sama, yang disebut dengan cluster. Misalkan contohnya, kalau misalkan tanpa ini, misalkan di daerah kalian, misalkan ada yang tinggal di Bekasi, di Bogor, mungkin di daerah tertentu ada yang namanya perumahan-perumahan. Itu kan serupa ya, perumahan 1, perumahan 2, perumahan 3. Itu kan serupa, tapi di dalamnya itu nanti ada lagi pembagiannya lagi di satu perumahan, atau biasa kita sebut yang namanya cluster ya, A, B, C, D. Nah, itu clustering. Berikutnya ini ada yang namanya algoritma a priori. Biasanya asosiasi ini metode algoritma konvensional ya, menggunakan teknik yang namanya jika maka. Ini algoritma untuk memecahkan persoalan association rule mining. Jadi ada aturan-aturannya. Nah, aturan itu yang akan nanti kita buat. Contohnya, algoritma ini bisa menemukan tren bisnis dengan menganalisa transaksi konsumen. Misalkan kalian punya banyak data transaksi, kita bisa mengambil pengetahuan tentang tren suatu barang yang dibeli oleh konsumen. Contohnya 30% dari transaksi memuat bir ya, atau minuman, memuat popok 5% ya, yang artinya 30% merupakan confidence. A priori ini nanti ada istilah yang wajib kalian ketahui, yaitu ada yang namanya nanti setelah slide ini confidence, terus ada nilai support, dan ada yang namanya lift. Contohnya untuk implementasinya algoritma a priori ini diterapkan untuk strategi bisnis. Biasanya misalkan seseorang membeli minuman, pasti membeli popok. Ataupun gini, ketika seseorang membeli gula, biasanya nanti akan membeli susu, kopi, atau yang lainnya. Nah, itu perilaku konsumennya. Gimana caranya menerapkan dalam sebuah bisnis, strategi bisnisnya? Biasanya kalau misalkan kalian datang ke Indomaret atau Alfamart, biasanya kalau misalkan lokasi penempatan itu ada tekniknya ya. Jadi gula itu, misalkan gula, nanti biasanya di sekitar gula ya, atau di samping-sampingnya biasanya nanti ada teh, ada kopi, ada susu. Jadi ada perilaku ketika misalkan konsumen ngambil ini, melihat ke samping, oh ini ada. Menarik pelanggan itu membeli susu atau kopi. Ketika pelanggan membeli gula, kita tahu perilaku seperti itu bisa menggunakan algoritma a priori. Ada 3 bagian yang wajib kalian ketahui, yaitu support, confidence, sama lift. Nah, nanti ada perhitungan-perhitungan itu sendiri. Kita langsung ke contohnya saja. Di sini ada contohnya, misalkan X itu produknya 1 ya. Y-nya produk 2 namanya ya. N-nya itu jumlah total transaksi belanja. Jadi makin banyak total transaksi yang dilakukan oleh pelanggan, itu makanya disebut data mining ya. Jadi ada kumpulan data yang banyak untuk kita tambang, menghasilkan sebuah pengetahuan. Cara menghitungnya, ada yang cara menghitung supportnya itu seperti apa. Jadi ada frekuensi kemunculan, hampir sama dengan algoritma Naive Bayes. Itu kan ada frekuensi ya, atau probabilitas. Seberapa sering sebuah produk itu muncul. Ada nilai confidence, terus ada lift. Tapi kalian ketika ujian itu kita tidak menggunakan tools, tapi menggunakan cara manual. Tapi ketika kalian misalkan datanya banyak sekali, atau kalian membuat sebuah model pemrograman nanti ya di prakteknya, itu kalian bisa menggunakan bahasa pemrograman yang sudah kita praktekkan di materi sebelumnya, itu Python ya. Ini akan lebih mudah mengetahui nilai semuanya. Tiap algoritma itu wajib ada proses yang namanya evaluasi. Di sini ada nilai liftnya, misalkan 1 itu apa hasilnya? Tidak ada hubungan antar item. Misalkan lebih besar daripada 1 apa? Terus misalkan kalau lebih kecil daripada 1, ini memberitahu kita bahwa benda-benda tersebut saling substitusi. Artinya ada hubungan. Tahap pertama di sini biasanya minimum support dan minimum confidence. Nah, nilai support sama confidence ini biasanya diberitahu pertama kali. Misalkan di soalnya ada dataset, terus nilai supportnya berapa, confidence-nya berapa. Kalian tahu, baru kalian masuk ke tahap yang kedua. Kalau contoh soalnya, misalkan ada transaksi T1. Ini itemnya
I1, I2, I3 untuk transaksi yang pertama. Ini udah dikasih tahu. Supportnya itu 2, minimumnya itu 50%. Ya, tinggal kalian hitung. Tahapannya, langkah yang pertama, kita bikin tabel nih. Kemunculan item 1 atau I1 dari semuanya ya, dari semua transaksi, I1 ada berapa? Ada 2 dari transaksi berapa? T1 sama T5 ya? T4. T4 ya. Nah, jadi kita hitung. Jadi bikin tabel lagi itemnya. Itemnya ada berapa di sini? Lihat, berarti itemnya di sini ada 5 ya. I1 sampai I5. Buat. Ini support ini, nilai support ini diisi berapa kali muncul item satunya. Ya, tinggal 2, kalian tulis 2. I2 dari sini sebelumnya kalian hitung ada berapa. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ya. Setelah hasilnya seperti ini, ada minimum supportnya, yaitu berapa nilainya? 2, berarti yang kurang dari 2, ya, itu kita hilangkan. Ya, jadi di sini adalah item berapa? Yang kurang dari 2? 4, berarti 1 ya, itu kan nilai supportnya kan 1 ya. Berarti ada sisa tinggal 4 item. Bikin jadi itemnya itu berpasangan. Hitung lagi, terus samakan lagi tadi nilai supportnya berapa. Kalau kurang dari 2, ini kita hapus, hilangkan. Terus udah dapat nilai ini, baru kita lakukan bikin yang namanya aturannya. Jadi ketika membeli satu, dia item 1, dia akan membeli item 2. Nanti ada nilai liftnya. Tadi kan ada confidence-nya itu 50% ya. Nah, kita sesuaikan lagi rumusnya, terus yang kurang dari 50% kita hapus. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak sebelum materi sebelumnya? Ya, ada. Apa? Kalau ingin mengelompokkan dokumen berisi teks gitu, lebih baik menggunakan teknik apa ya? Oke, katanya tadi ada pertanyaan dari temennya, kalau misalkan kita punya sekumpulan dokumen yang berisi teks ya kan, terus kita mau mengelompokkan teks tersebut ataupun dokumen tersebut, sebaiknya menggunakan teknik data mining apa? Nah, sebenarnya ini masuk kepada dokumen clustering ya. Ya, karena di sini mengelompokkan teks, maka itu akan masuk kepada text mining. Ya, sebelumnya mungkin kita udah bahas ya, malah kalian sudah mempraktekkan. Itu ada apa ya? Mengcluster kalimat. Untuk bahasa pemrogramannya di sini ada contoh, kalian bisa praktekkan. Biasanya kasus untuk a priori ini diterapkan pada kasus misalkan ada di keranjang belanja, rekomendasi handphone yang lainnya ketika kalian masukkan ke keranjang. Jadi kelihatan tuh kalau misalkan kalian buka aplikasi e-commerce teman kalian, ketahuan nih sering ngintipin barang-barang apa gitu. Misalkan suka olahraga ya, rata-rata dia ngeliat-ngeliat misal aksesoris olahraga, alat-alat dan sebagainya, itu akan muncul. Kalau misalkan suka teknologi kayak misalkan handphone, itu akan muncul. Fiturnya pernah kalian pakai nggak untuk mencari produk dengan gambar tanpa ngetik? Pernah praktek. Displaynya beda walaupun mereknya sama. Itu ketika kalian ganti dengan busa yang beda merek, kadang nggak masuk gitu, beda. Bisa dari pinnya ataupun dari biasanya yang bagian belakangnya itu beda biasanya. Nah, ketika kalian ini misalkan wah nggak tahu nih, kalian bisa tinggal foto tuh helmnya gitu kan, keluar tuh muncul ya, biasanya ada rekomendasi ya, oh ini sesuai nggak. Nah, pas udah cocok, ada yang cocok dengan foto atau helm kalian, barulah kalian oh tahu nih tipenya helmnya ini kan. Kalau misalkan udah 5 tahun lupa tuh gitu kan, kadang bagus-bagus masih ada, kalau nggak ada susah juga nyari. Pengolahan citra itu bisa dihubungkan dengan data mining tadi ya. Biasanya itu masuk ke clustering ya, ada. Coba kalian materinya kalian bisa baca, itu ada yang untuk mendeteksi gambar ya, untuk clustering. Tugas proyeknya yang sudah saya tugaskan sebelumnya ya, itu udah saya bagi kelompoknya. Jadi hari ini kita diskusi ataupun kalian mendemokan hasil dari proyek tugas kalian. Kelompoknya Siti Aisyah.
kalian hasilnya, coba kalian isi. Ini pakai metode apa kemarin tuh? Net bias, coba. Itu apa? Coba isi aja. Untuk pengumpulan tugas ya, untuk pengumpulan tugasnya sampai hari ini jam 12 malam, di dalam pengumpulan tugas yang dikumpulkan, pertama, kalau kalian menggunakan Python, file Pythonnya, baik itu IPYNB ataupun .py, atau ya extensionnya. Terus dataset yang dikumpulkan, oke, jangan lupa. Terus kalau ada file yang pakai pickle, berarti ada file SAV ya, extensionnya. Oke, berarti udah ada 4 tuh ya, kurang lebih. Terus bikin satu notepad ya, .txt ya. Nah, di dalamnya kasih judul tema kalian, tugasnya ya, beserta metodenya. Terus nama kelompok, anggota kelompoknya ya, siapa saja. Jangan lupa NIM-nya. Terus kalau misalkan selain menggunakan tadi Streamlit ya, itu kasih tahu cara runningnya. Nanti saya cek satu-satu, saya running gitu kan, apakah bisa atau enggak. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Oke, kalau tidak ada, perkuliahan hari ini saya akhiri. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya agar nilai kalian maksimal. Sekian untuk perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.